كل سور ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين خصوصا لروح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الشيخ الجنيد البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الشيخ محمد أرشد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد البلمبني والشيخ الحاج محمد كشف الأنور بن اسماعيل والشيخ زين العلم والشيخ عبد القادر الحسن سبحان الله الشيخ محمد شعراني والشيخ الحاج حسين قدر أبو وسلم الشرباني عبدان والشيخ الحاج محمد سمان موليا والشيخ الحاج محمد زين عبد الغني وإلى أرواح جميع مشايخنا مع أرواح والدينا ومعلمنا وأمهاتنا وقرابتنا وذي الحقوق عنه إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاه من يلم برحمته والمغفرة ينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وزوجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة بخير وعافية أن الله يمن علينا بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ في القيامة وأن الله يدخلنا وإياهم برحمته الجنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى بسنة الصالحون وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca kitab Sabilul Muhtadin juz 2 halaman 159. Semalam kita limpati sedikitlah. 159 di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين آمين. Halaman 159 bermula puasa sunat ya. Nah, 3 bahagi semalam. Diulangi sih. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bermula puasa sunat itu 3 bagi. Bagian pertama berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Jadi setahun sekali. Setahun sekali itu masuk puasa 6 nih. Setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, itu kena 3. Yaitu puasa di dalam 9 hari daripada bulan haji, karena bulan Zulhijjah kan. Kita ini hari ini 28 Syawal, esok 29, Jumat 30 Syawal. Nah, Sabtu itu Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah Zulhijjah. Nah, Zulhijjah itu kan itu puasa yang paling afdol dalam setahun 9 hari itu. Yang paling abdolnya hari ke-9, hari Arafah. Mun kawa geus bana puasa itu. Mulai 1 2 3 4 5 6 itu semua ada padilat-padilatnya. Hari pertama puasa padilatnya ini, hari kedua misalnya. Nah, itu selain padilat nangnya itu dulu puasa sunat. Nah, itu 9 harinya, 10-nya kan hari raya toh. 9 hari daripada bulan haji. Bulan haji itu ya bulan Zulhijjah. Tetapi yang lebih muakkadah, lebih dikuatkan, lebih besar pahalanya, fadilatnya daripadanya hari yang ke-9, yaitu hari Arafah. Itu puasa yang paling afdol. Puasa sunat yang paling afdol dalam setahun yaitu hari Arafah. Paling peningginya itu. Hari Arafah, hari ke-9 bulan Zulhijjah.
Orang haji wukuf di Arafah. Nah, kita di sini kada wukuf puasa aja dah. Nah, maka sunat ia puasa hari Arafah. Nah, tapi ada juga pengecualiannya bagi yang tiada mengerjakan haji. Nah, adapun yang mengerjakan haji kena amunnya kawa aja kuat aja puasa bagus. Lamunnya kada kawa pula seorang puasa ngalih kena, nah kada sah aja sidin. Nah itu ada aja pengecualian lah belakang kena padakan sidin. Dan tiada ia musafir dan tiada ia sakit. Kenapa jadi puasa Arafah itu luar biasa pahalanya? Karena hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Wah, ini luar biasa ini. Puasa hari Arafah karena Allah. Ya, semua kita karena Allah. Karena semua Allah. Nabi menyuruh kita puasa. Dibilangkan atas Allah Ta'ala bahwa menutup ia akan dosa, yukaffiratu mengkifaratkan, ya juga maknanya lah menggugurkan, ya juga di sini maknai menutup. Nah, bisa juga menggugurkan dosa setahun yang dahulu dan setahun yang akan datang kemudian. Ya, jadi dosa diampuni 2 tahun yang dahulu dan akan datang. Orangnya nih belum sampai ke tahun akan datang lagi, tapi dosanya sudah diampuni. Nah, lalu itu ada isyarat. Orang berdosa, orang mengerjakan dosa itu orangnya mati ke hidup kah? Nang kawan mengerjakan dosa itu orangnya mati ke hidup kah? Tentu hidup. Nah, jadi makanya ada satu, kalau kada salah hadis juga kah? Siapa puasa Arafah kada mati tahun itu. setahun. Nah, itu karena inya menjalani jabalub, dosanya sudah diampuni. Ya, mudah-mudahan lah kita dapat taufik hidayah. Amin. Zulqaidah, Zulhijjah. Berapa lagi? 30 hari lagi. 32 hari lagi. Nah, dan panjang umur, sehat badan, taufik hidayah. Amin. Kawa puasa Arafah. Bahaji sudah kada ya Allah. Bahaji sudah kada kita puasa Arafah barang. Bahaji sudah kada puasa Arafahnya barang. Nah, tapi kalau haji lah, sedikit masalah haji. Ada kalau hadis Nabi kita berancak membaca. Man ghada ilal masjid, siapa berangkat ke masjid. Nah, goda itu pagi kah sore. La yuridu illa liyata'allama khairan au yu'allimahu. Maksudnya ke masjid apa? Kada ada lain illa liyata'allama khairan, untuk mempelajari, liyata'allama mempelajari khairan, kebaikan-kebaikan, termasuk kita membaca kitab, mendengarkan kitab, dato kelampayan. Nih, luar biasa ini. Kita duduk di sini nah, mana itikaf, mana sembahyang berjemaah, mana itikaf, mana mendengarkan ini kitab dato ini. Berarti kita cinta lawan sidin, cinta lawan orang dicintai dicintai Allah juga. Nah, luar biasa. Nah, itu maksud au yu'allimahu, baik mempelajari atau melajarkan atau membacakan, falahu ajru hajjin tamin hajjuhu. Sudah kita baca. Maka Allah berikan kepada orang yang datang ke masjid itu ajru, pahala hajjin, satu orang haji, tamin hajjuhu, yang sempurna hajinya. Sampai sekali haji kita datang kemari sama pahala haji, ya. Pahalanya sama lah. Terus penting itu pahala haji. Ada lagi sembahyang. Man masya ilal jamaah fil mafruḍah kana kahajjatin, wa man masya ila salatin nafilah falahu ka ajri umratin nafilah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa berangkat dari rumah
menuju sembahyang berjamaah yang wajib. Kemana? Ke masjid juga? Nah, iya, dua sudah. Maka Allah berikan baginya pahala satu haji yang wajib. Dan barang siapa berangkat menuju satu tempat sembahyang sunat berjamaah, sunat jamaah, tarawih, istisqa, khusuf, apalagi, nah itu. Maka Allah berikan baginya pahala satu umroh yang sempurna. Nah, dua sudah. Pahala haji lah. Ada lagi, sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabra walidayh, barang siapa menziarahi kubur ibu bapanya, kubur abah, kubur mama, ziarah kita, palahu ka ajri hajjatin, sama seperti sekali haji. Melangi mama, melangi abah di kubur sidin. Nah, apalagi membaca kitab, apalagi membaca ayat, itu lain lagi, ziarahnya aja dulu. Mun paqara indahu yasin, baca yasin, pembaca itu lebih lagi ada pulang tambahannya. Nah, itu kubur apa? Kubur abah, mama, walidah. Nah, kubur orang soleh itu juga. Man zara qabra aliman, man zara aliman ay fi qabr fi qabrihi, di kubur sidin. Faqala innahu ayatan min kitabillah, lalu dibacanya ayat dari kitab Allah. Kataballahu lahu, Allah catat pahala bikulli khutwatin, langkah satu langkah itu qusuron fil jannah, mahligai di dalam surga. Itu mahligai itu apa? Mahligai Pancasila. Mahligai itu tempat yang besar rum. Jadi kita bagus juga itu lah menziarahi kubur orang alim. Man zara qabla aliman, man zara aliman faka'annama zarani, wa man zarani wajabat lahu syafaati. Ya, jo hadis Nabi. Siapa menziarahi kubur orang alim sama menziarahi aku, ya Nabi. Siapa menziarahi aku sama wajabat lahu syafaati, pasti aku berikan syafaat hari kiamat. Nah, lah. Jadi itu untungnya kita ziarah kubur, ziarah kubur abah, umma bapak, atau ziarah kubur aulia Allah, wali Allah. Sama lon menziarahi Nabi, kita ke Madinah, kada kawa sudah ya lah. Nah, ini ke Madinah paling kada, ya ada juga duitnya, kada kawa juga lagi lah. Nah, ya 25 juta, 30-an. Kita ziarah kubur aulia Allah, sama kita ujar Nabi, pakaan nama Zaurani, sama lon menziarahi aku. Apalagi ada lagi hadis lain, wa man safaha aliman pakaan nama safahani. Nah, itu ada juga musafahah. Nah, itu kisah haji tadi lah. Sebutin lagi nah, hadis Rasulullah SAW dalam kitab Kifayatul Atqiya katanya. Man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, baik jamaah satu imam, sekurang-kurang jamaah satu imam satu makmum, makin banyak jamaahnya makin bagus. Tontong sembahyang subuh, semua qa'ada, duduk barang aja duduk di sini kah, di mana kah, di kursi kah duduknya atau di mana duduk. Bapak duduk itu yazkurullah, berzikir. Barang zikir itu umum, Quran zikir, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, apalagi sholawat, macam-macam doa. Nah, tuh baca zikir, ya baca wirid sembahyang. Tontong sembahyang kita sembahyang subuh adalah berwirid kita. Hatta tatul as-samsu, sampai matahari timbul matahari. Timbul matahari itu artinya habis sembahyang subuh. Tapi jangan langsung kena dulu. Kalau pas semua itu habis waktu subuh itu kada boleh sembahyang, haram. Matahari timbul kada boleh sembahyang, kita haram. Naikkan dulu qadra rumhin tartafi'a, qadra rumhin, naik sekedar satu tombak. Orang Bahrain nyambat satu tombak. Itu ada dalam jadwal waktu itu. Setelah matahari timbul 25 menit hanya kita sembahyang. Itu waktu isyraq ngarannya. Isyraq atau duha lah. Nah, jadi jangan langsung sembahyang. Jadi itu kalau kita menghitung mulai azan subuh sampai kita sembahyang tadi
macam-macam wirid itu sekitar 1,5 jam, sejam setengah. Nah itu aja kadang kali mulai orang azan subuh hitungnya sampai 1,5 jam hanya kita sembahyang ya, dan langsung sembahyang matahari timbul langsung sembahyang kada boleh itu. Nah ada dibaca haram sembahyang matahari terbit, naikakan dulu. Makanya ujar apa dalam manakib Syekh Seman, maka tatkala matahari sudah naik sekedar satu tombak aja, nah itu ya maka sembahyang isra, summa shalla rakaatain, kemudian sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa itu? Ada ulama mengatakan isyraq, ada ulama mengatakan duha, tapi ada lagi mengatakan isyraq dulu 2 rakaat, 5 itu hanya duha karena jadi nang permulaan semasa isyraq. Usolli sunnatul isyraq rakaatain, aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, bisa? Nah 2 rakaat aja bang di hadis itulah. Jadi macam-macam 2 jam itu, wah ya Allah macam-macam ya Allah bacalah ratib wirdul latif, apalagi yasin. Ternyata dulu kita habis wirid, ternyata dulu wirid nah wirid sembahyang kalau bisa yasin baca, kana ka ajri hajjatin wa umratin tammataini 3 kali Nabi, maka pahalanya sama dengan 1 kali umrah, 1 kali haji dan umrah yang sempurna 3 kali. Ya. Kawas saban hari ini lah nak dapat pahala lagi. Enggak ada kawas saban hari, barang aja seminggu sekali kah, misalnya hari Jumat kah atau hari apakah, duduk kita tuntung sembahyang subuh membaca, tapi berjemaah sembahyang subuhnya. Nah apalagi baca habis wirid baca yasin pulang. Nah yasin bagus pagi itu, man qara'a yasin sadran nahar qudiyat hawaijuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca yasin di permulaan hari besokan membaca yasin, qudiyat hawaijuhu, ditunaikan segala hajatnya. Nampaknya hari itu apa perlu apa hari itu hajat, apa hari itu hajat, makan pakai apalagi sandang pangan papan macam-macam ya. Nah hari itu kita seharian. Nah makanya penting banget kalau bisa baca yasin subuh. 5 itu ada ayat. Nah pas banget musim anu nah musim penyakit, inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiyun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Diulangi salamunnya 28 kali. Cuma jangan cepat ya Bang, anu gal-gal aja tah. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Himnya itu tetap lawak ta'an sedikit. Yan Rabbir Rahim, Rahim, Rahim. Itu kok cepatan. Salah pulangnya nah. Rahim. Nah, 28 kali itu panggilan Allah. Ashabul jannah, penduduk surga. Bisulin fakihun, sibuk lawan apa? Lawan buah-buahan. Sibuk lawan buah-buahan, anggur, macam-macam. Apakah buah surga, Bang? Nah, sibuk makan maksudnya orang dalam surga. Dalam surga itu kok ada ibadat lagi Bang, habis. Fakihatu lahum mayad'un. Apa aja lahum mayad'un yang mereka panggil anu jangankan dipanggil di hati je begretek hendak apakah sudah ada. Lalu ujar Tuhan, salamun salam, selamat. Nah itulah mengingatkan aja Bang lah 20. Nah itu sama pahala haji tuh jadi 4 jadinya 4 macam pahala haji ya. Mudah-mudahan bawa pulang kisah puasa Arafah pulang, alhamdulillah, amin, mudah-mudahan diberikan taufik ya. Nah jadi itu kisah puasa Arafah darilah dosa setahun diampuni, nang dahulu diampuni akan datang diampuni, berarti hidup setahun kada mati. Kemudiannya makanya dengan tahun yang dahulu itu tahun yang mengandung hari Arafah yang dipuasakannya, dan akhir tahun itu akhir bulan haji
yang puasa ia di dalamnya. Dan awal tahun yang kemudiannya yaitu awal Muharram yang mengiringi akan bulan haji. Nah, kena tuntung bulan Dzulhijjah, Muharram pulang kena awal tahun. Dan dosa yang ditutup, yakni yang diampuni itu sekalian dosa kecil, Pak. Dosa kecil. Dosa kecil tuh banyak ganal juga ya lah. Sampai setahunan kecil, tapi setahun gitu seminggu kan banyak benar, apalagi sampai banyak juga karena. Nah, yang lain daripada hak anak Adam, maksudnya dosa langsung Tuhan. Mun dosa lang manusia, itu kan kada kau diampuni dulu, itu harus berurusan dulu. Kita ada dosa lawan orang nyambati apakah atau apakah lawan orang tu lah, kita harus berurusan lawannya itu. Tuhan kada mengampuni kecuali anak Adam tadi, manusia tadi mengampuni. Jika tiada baginya dosa kecil, amun kada bisi dosa kecil pang, maka ditinggikan Allah pangkatnya dan dipeliharakannya akan dia daripada mengerjakan dosa atau daripada berbanyak dia. Tetapi tiada menutup puasa atas yang lainnya daripada amal kebajikan akan dosa kecil, melainkan dengan syarat apabila dijauhi dosa besar. Pulanglah. Tuhan kada maampuni dosa kecil kalau dosa besar digawe. Jadi nang diampuni dosa kecil itu kalau dosa besar dihindari. Ada di Quran tu ayat. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ada kalau di Quran lah. Jika kamu menjauhi dosa besar, hanya dosa kecil diampuni. Seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis. Nah, orang haji bang, adapun orang yang mengerjakan ibadah haji, tiada sunat baginya puasa Arafah, tetapi sunat baginya berbuka pada hari itu. Orang haji lah, mun kawaja bagus banget bang. Dan jika tiada mendoaib, tapi sunat baginya puasa. Dan jika tiada mendoaibkan akan dia puasa daripada doa sekalipun, karena mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah padahal beliau berbuka. Jadi Nabi sidin wukuf Arafah di Arafah itu sidin kada puasa. Kenapa? Karena disuruh hari Arafah itu banyak-banyak berdoa. Ada hadis Rasulullah, afdhalud doa yaumi Arafah. Seabdul doa yang dibaca pada hari Arafah, apalagi di padang Arafah. Kita di sini kan untuk mana sudah berdoa baca doa hari Arafah, apalagi di sana di padang Arafahnya maginnya mana hari Arafah mana berdoa ya gitulah, mudahan nyata dulu itulah, mudahan menamuni kena puasakah. Mun sini kita kada haji, kada usah puasa. Puasa aja di sana aja Nabi orang pada puasa dia. Tapi karena insyaallah kita baca beberapa hadis tentang kelebihan Arafah. Di antaranya man qara'a surat al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali hari Arafah. Itu nang pemulaan dibaca dulu tah. Jadi hari Arafah tu mulai limbah subuh setelah macam-macam dibaca tadi, baca qul huwallah dulu 1000 kali. Apa? U'tiyama sa'ala, apapun yang dipintanya diberi Tuhan. Nah, napa aja yang dipintanya diberi Tuhan. Jadi mbak tuntong membaca qul huwallah hanya berdoa. No, kumpul aja doa napa aja barang aja. Karena hari Arafah. Itu amaliyahnya. Dan lagi supaya kuat ia atas berbanyak-banyak doa dan zikir pada hari itu, maka puasa pada hari itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Nah, utamanya orang haji kada usah puasa hari Arafah. Dan kata setengah ulama makruh. Tetapi jika tiada dia musafir. Mun musafir bang, adapun orang yang musafir dan yang sakit, maka sunat baginya pada hari sunat bagi keduanya berbuka pada hari itu. Mun orang musafir hari Arafah buka aja di sini. Cuma sayang tadi leh. Sayang itu apa yuk? Sayangnya bila puasa hari Arafah setahun kada mati jer. Nah itu nya ada juga jamaah haji nang puasa tu juga.
Kenapa jadi puasa? Tahu aja pang seorang sunat buka, tapi ingat neng siapa puasa Arafah diampuni dosa nang akan datang. Jadi berarti orang tuh kada mati setahunan. Nah, ini hendak supaya kada mati. Boleh aja, terserah. Ini khilaful aula tuh ya terserah aja tah. Kata Syekh Khatib Sarbini mutlaqan. Dan kata Syekh Ibnu Hajar, jika tiada melelahkan akan dia puasa. Dan jika tiada hasil mudarat dengan puasa sekalipun. Nah, habis itu hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Sebulan 40 hari lagi. Dan demikian lagi sunat muakkadah, puasa pada hari yang ke-8 daripadanya. Hari 8 yaitu hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah. Kenapa dengar ini Tarwiyah? Tarwiyah itu bahasa kita ragu-ragu. Kenapa jadi ngarani ragu-ragu? Malam itu Nabi Ibrahim bermimpi. Jangan Nabi Ibrahim, ya bunayya, idh qala Ibrahim ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, malam tadi aku bermimpi disuruh menyembelih kamu. Nyembelih kamu. Azbahuka kayak apa ikam nih? Nah, itu Nabi Ibrahim ragu-ragu apakah itu mimpi dari Allah atau dari setan. Menyembelih anak. Kan lain kalau mimpi. Makanya biar lihat tarawah itu kita ragu-ragu sih din. Ya ngarin tarwiyah. Nah, limbah itu malam kedua bermimpi pulang. Malam Arafah. Malam Arafah bermimpi pulang sih din. Sama mimpi disuruh menyembelih. Malam ketiga, malam hari raya, termimpi pulang. Ada mbah Arafah tu Arafah, kenallah itu dari Allah, pang. Dua sudah. Sekali malam ketiga bermimpi pulang sama mimpinya. Nah, iya nang besokan tuh langsung sidin bawa siapa? Adang dulu jawabannya ada bang. Si anda menjawab Nabi apa? Nabi apa? Ismail lah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Anak menjawab, Nabi Ismail lagi halus menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Hei abah, apa nang pian diperintah Tuhan? Gawi. If'al ma tu'mar. Pian diperintah menyembelih ulun. Ayo sembelih ulun. Hebat juga. Lagi halus Nabi Ismail tu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pian akan mendapati ulun termasuk orang yang sabar. Minas solihin kah sabir kah? Satajiduni insyaallahu minas sabirin lah. Sabirin. Nah, kabul doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa sebelum bisi anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Dulu sini anda baca, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, bari ulun minas solihin, anak nang soleh. Atau Nabi Ibrahim lah, bagus dibaca, Rabbi habli minas solihin. Pabasyarnahu. Nah, akhirnya pabasyarnahu bi ghulamin halim. Datang soal. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Ayat tadi. Sudah kawapin berjalan bapak nah ya. Nah itu kisah hari Tarwiyah. Jadi puasa sunat 8. Mun kada kawa mulai 1 2 3 4 sampai 9, 8 9 ka bagus tak? Nah, mun kawa bagus banget Bang mulai awal. Karena mengambil ihtiyat bagi hari Arafah. Bagus juga, siapa tahu kan hari Arafah itu nah, tapi kita ada Jepang kan sudah melihat bulannya mana aja kan. Jadi ada jadi kalender tuh lihat aja kena. Atau pengumuman pemerintah ada aja kena. Sidang isbat tuh ada aja kena. 1 Zulhijjah tuh ada kena sidangnya. Alah, kayak anak puasaan juga kita sama. Tetapi puasa pada hari yang ke-8 dan yang dahulu itu sunat bagi yang mengerjakan haji dan lainnya. Nah, kalau hari ke-8 sunat puasa biar orang haji sunat juga. Karena belum ke Arafah lagi hari 8 tuh. Dahulu Pang, tapi wah ini pinanya sore hari 8 sudah berangkatan jamaah haji itu kemana? Ke Arafah.
Jadi malamnya sudah ada di mana? Malam Arafah itu sudah ada di Mekah, di Arafah itu. Padahal wukuf itu kan isuk harinya, tapi nya banyak lah. Nah, itu waktu yang normal tadi. Tahu ini kan ya. Mikir lagi habis tuh. Nah, habis puasa bulan Zulhijjah. Demikian lagi puasa pada hari Asyura, yaitu yang ke-10 daripada bulan Muharram. Asyura, hari Asyura kan. 10 Muharram. Asyura. Dan puasa Tasu'a 9. Yang 9 10 bagus tak? Karena hadis riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, "Syamu Asyura'a ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanata allati qablahu." Puasa Asyura karena Allah taala menutup atau mengkiparatkan, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Ini kalau Arafah kan 2 nang lalu nang akan datang. Ada Asyura 1 aja nang dahulu aja. Asyura ini ngarannya Musawiyah. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi umat Nabi Musa pun itu ada. Arafah ini Muhammadiyah. Umat Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah mun kawat. Itu ada juga karena amalan hari Asyura itu kan banyak tuh 10 macam kah. Puasa, meluaskan apa? Meluaskan belanja, ya kah? Meluaskan beri duit tahun anak cucu banyak-banyak, ya kah? Man wassa ala iyalihi wa ma'asura wassa'allahu sanatahu bi sanatihi kullih. Siapa banyak memberi anak cucu hari Asyura, setahunan kena rezekinya dibanyaki Tuhan juga. Entahlah. Ada kena insyaallah kita bagi kita. Nang baca doa apa pulang nang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Iya juga tak. Itu bacaan hari Asyura kan. Kita teruskan. Dan lagi tersebut dalam hadis Imam Muslim Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, bahwasanya sabda Rasulullah SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a fama taqablahu. Nabi pernah bersabda, la in baqitu, lamun aku hidup kena Nabi tahun dudina, la asumanna tasi'a, aku hendak puasa hari 9 Asyura, hari 9 Muharram. Puasa Tasu'a sekalinya pas apa? Pas Rabiul Awal tuwfiya Rasulullah, meninggal sidin bulan Maulud. Kalau sampai ke tahun jika aku hidup yang Nabi kena aku nak puasa tahun dudine, nak puasa 9 Muharram. Sekalinya pas bulan Maulud Rasulullah meninggal sidin belas sampat pamata qablahu, meninggal sidin sebelum hari itu. Jika hidup aku tahun yang lagi akan datang niscaya aku puasakan hari yang ke-9. Maka Nabi Allah pun wafat dahulu daripada mendapat hari itu. Bermula hikmah puasa Tasu'a 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, 2 betateh. Kan bagus dua lah kayak tadi Tarwiyah Arafah, Tasu'a Asyura. Apa itu? Menghasilkan ihtiyat itu berhati-hati. Siapa tahu antara dua itu kena kan ihtiyat bagi puasa Asyura karena muhtamil tersalah pada permulaan bulan. Dan lagi hikmahnya karena menyalahi bagi kaum Yahudi, karena bahwasanya mereka itu puasa pada hari yang ke-10. Karena menyalahi bagi kaum Yahudi karena bahwasanya mereka itu puasa pada hari yang ke-10 saja. Orang Yahudi nang anunya juga bang, nang pemuasa juga bang, puasa juga hari Asyura tu, tapi hari Asyuranya aja 10 aja. Kita disuruh 9 10 supaya belain dikit, lah. Jangan menyamainya nya 10 aja puasa. Bukan Yahudi, Israel nang anunya juga nang pemuasanya juga. Amai orang kita juga ya Allah. Ada nang pemuasa nang ada. Faedah tersebut dalam Mughni, kitab Mughnil Muhtaj katanya. Bahwasanya hikmah pada keadaan puasa Arafah itu menutup dosa 2 tahun, puasa Asyura menutup dosa 1 tahun. Kenapa?
Karena hari Arafah itu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarannya hari Muhammad, hari Nabi kita. Puasa Arafah tertentu dengan umat Nabi aja, umat Islam aja, Yahudi bahari ada. Karena sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Asyura itu hari Nabiullah Musa. Nah, hari Asyura itu Nabi Musa sidin puasa lah. Nabi Musa puasa. Nabi ya hari Nabi Musa, maka dipuasakan akan dia oleh kaum yaitu Yahudi. Nah, itu dah. Dan Nabi kita terlebih daripada segala nabi atas mereka itu rahmat dan salamnya. Maka puasa pada harinya itu menutup dosa 2 tahun. Nah, ingat situ kalau kita baca semalam dah. Nah, itu hanya puasa hari masih ada lagi. Demikian lagi sunat puasa pada hari ke-11 daripada bulan Muharram. Ulanglah 3 hari jadinya deh. 9, 10 ke-11 pulang. Karena hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad ini guru oleh Imam Muslim. Imam Ahmad bin Hambal, murid oleh Imam Syafi'i. Malah Imam Ahmad bin Hambal, murid oleh Imam Syafi'i. Kawal tapi jadi murid. Hafal 1 juta hadis Nabi. Masya Allah. 1 juta hadis Nabi 1 juta. Imam Ahmad bin Hambal, Hambali jadi kita Imam Hambali. Murid sidin ya Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusairi, Imam Bukhari, murid sidin tak, murid Imam Ahmad. No, hafal 1 juta hadis. Ya Allah. Orang bahari hadis 1 juta. Ujar sidin apa yang lebih itu, dan lagi karena mengambil ihtiyat bagi puasa Asyura karena tersalah pada bulan terkadang dengan terdahulu dan kemudian. Demikian lagi puasa 6 hari bulan Syawal. Sudah kita baca malam tadi Syawal. Nah, berapa lagi Syawal? 2 hari, 3 hari lagi Syawal. Nah, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat 2 hari aja lagi. 2 hari aja lagi. Kamis, Jumat lagi. Nah kita balik pulang. Ini sudah dibaca malam itu dulunya. Sedikit menyambung itu lagi. Halaman 162. Nah, sudah semua kita baca malamnya. 162 Syahdan. Cari Syahdan. Syahdan itu apa artinya aja? Syahdan. Jarang bahari. Asyhadu an la syahadan. Itu 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini anak. Makruh menunggalkan hari Jumat dengan puasa. Nah, seharinya puasa hari Jumat sehari makruh. Makruh menunggalkannya, jangan salah paham. Makruh kada berpahala aja. Salah, bukan kada berpahala. Puasanya berpahala aja. Menunggalkannya itu nang makruh. Artinya lamun dibawainya Kamis atau Sabtu hilang makruhnya. Ini adalah salah paham. Kenapa kada puasa hari Jumat? Makruh. Ngadihi puasa jujur makruh kada berpahala. Nah, salah paham. Bukan kada berpahala, bukan puasanya makruh, menunggalkannya itu. Lah, itu hati-hati juga tahu makruh aja. Tapi ada lagi ulama mengatakan apabila hari Jumat kebetulan hari Arafah kada jadi makruh. Hari Jumat kebetulan hari Asyura kada jadi makruh. Hari Jumat kebetulan hari apa berarti jadi 2 kan, Jumat, Arafah, Jumat. Nah, menghilangkan makruhnya puasa hari Kamis atau Jumat atau Sabtu entah. Melainkan jika puasa ia sehari dahulunya Kamis dan sehari kemudian atau hari ini. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati. Jangan puasa illa ayyasuma yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jangan puasa seorang daripada kamu hari Jumat, melainkan bahwa puasa sehari dahulunya kah atau sehari kemudiannya. Dan lagi karena hari Jumat itu hari Id. Id itu apa? Hari raya. Hari Jumat. Ya Allah, Jumat itu anna yaumal jum'ati sayyidul
ayyam wa idul muslimin. Seperti yang disebut pada sang riwayat hadis. Dan lagi supaya kuat dengan berbuka pada hari itu atas melakukan beberapa pekerjaan ibadah yang lebih dari pulang. Mun dibawa puasa hari Jumat ke masjid. Untuk kawa ke masjid lah. Mesti kada kawa ke masjid gara-gara puasa sunat wajib batalkan. Supaya kawa kita hari Jumat itu banyak. Nah, kalau hari Jumat itu khusus banyak amaliyah khusus, baca surah Kahfi ya kah? Surah Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Nah, kalau bisa siang sekali, malam sekali suratul Kahfi. Man qara'a suratul Kahfi yaumal Jumat, siapa membaca surah Kahfi, alhamdulillah hari Jumat atau malamnya Allah jauhkan daripada penyakit Daud Dabilah penyakit yang ya macam-macam penyakit macam-macam penyakit lah, penyakit yang keras lah. Itu di antaranya dan dipelihara daripada fitnah dajjal salah satunya. Banyaknya lagi fadilat surah Kahfi. Kalau kada kawas siang sekali malam sekali bagi dua, malam separuh siang separuh. Nya pang surah Kahfi itu kan berapa lambar 4 ya lebih. Mau ada kau juga umpamanya. Nah, bagus banget itu. Yasin tuh, kalau Yasin tuh siang malam, nah kada malam Jumat aja bang. Ada juga orang baca Yasin malam Jumat aja, masalah malam Jumat. Itu kan di kumpulan juga pulang, mau kada tulah kumpulan kada baca. Yasin tuh siang malam, pagi sore. Nah, ada surah Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Kemudian berbanyak-banyak sholawat. Jumat kalau aksiru minas salati alayya yaumal Jumat. Banyak-banyak ya Nabi kan bersolawat lawan aku hari Jumat atau malam Jumat. Nah, itu untuk banyakin solawat. Kalau bisa 1000 hari Jumat, malam Jumat. Nah, sallallahu. Nak nyaman supaya 1000 kada pingalih sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu anu sedikit cepat. Manallahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salam 1000 anu benar muntong ya Allah. Ya, sallallahu. Tapi bagus saja itu sholatul kamilah itu bagus saja 10 kali ke sholatan tunjina lah. Ya, kalau kita manai itu isinya bagus benar. Artinya berkat sholawat itu tunjina biha min jamil ahwal, pin lepaskan kami dari segala macam huru hara. Tunjina min ahwal apat penyakit. Wa taqdilana biha jami'an, ya Allah berkat sholawat pian tunaikan hajat-hajat ulun semuaan, kami semuanya. Wa tutahhiruna biha jami' sayiat, dan dengan sholawat tadi pian bersihkan kami dari segala macam pekerjaan yang kada baik. Wa taqdilana biha jami'al hajat, dan dengan sholawat itu pian tunaikan semua hajat-hajat. Nah, apalagi nyimil khair fil hayat wa ba'dal mamat. Nah, salatan kamilah tanhallu bil uqad. No, salawat itu menghilang tanhallu, memacul jaratan-jaratan nang pisit. Jaratan nang pisit terpacul dengan berkat salawat. Nah, paparnya nang pisit-pisit lah. Pina ngalih bana lagi nih. Nah, banyaknya salawat terpaculan jaratannya. Tanhallu bihil uqad wa tampariju bihil qurab, dan hilang qurab. Lain qurab penyakit itu lain. Qurab itu mananya nah di hati sedih gelisah, itu qurab namanya. Waktu tamparij bihil qurab wa tamparij wa tuqda bihil hawaid, dengan salawat tadi semua hajat ditunaikan. Tuqda bil hawaid min jami'il khairat fil hayat ba'dal itu alhamdulillah. Tuqda bil hawaid wa tunalu bihir raghaib, dan dengan salawat tunalu bihir raghaib, semua cita-cita, kehendak, maksud, tujuan, hendak itu, hendak ini insyaallah diberi Tuhan. Jadi tapi niat kita membaca salawat itu pertama perintah Allah. Kenapa aku membaca salawat? Tuhan nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Hai orang beriman, itu niat pertama toh. Jangan itu tujuannya langsung tadi, jangan itu kayaknya belakang aja toh. Tujuan pertama kita membaca salawat kepada Rasulullah imtisal amrillah, menjunjung perintah Allah. Mana perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim. Hai orang beriman, bersalawat. Inggih wahai Tuhan, inggih ulun bersalawat. Atau
Kedua, nah, untuk apa? Rasulullah, membesarkan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Nah, jangan hendak dulu, cintai sidin dulu. Nah, kenanya mudahan dapat syafaat sidin pulang. Mudahan itu seterusnya. Hanya nang tadi hajat macam-macam. Itu hari apa tadi? Jumat. Nah, puasalah mun kada kawa kada kota baca karena puasa, kada usah puasa. Nah, biar baca itu aja. Apalagi sambungannya supaya kuat berbuka pada hari itu. Demikian lagi makruh menunggalkan hari Sabtu. Nah, hari Sabtu aja sehari puasa jangan juga. Hari Ahad sehari jangan juga. Mun hendak ketiganya Jumat, Sabtu, Ahad. Ini bagus dua terbegandeng lah. Dengan puasa kan ditegakkan puasa hari Sabtu. Kenapa ya? Dikiaskan atasnya hari Ahad karena hari Sabtu itu dibesarkan dimuliakan oleh orang Yahudi, bukan Israel. Hari Sabtu itu hari besarnya Yahudi itu. Nah, jadi kita jangan puasa hari itu, jangan menunggalkan hari itu. Dan hari Ahad itu hari besar oleh Nasoro, orang Nasrani. Nah, maka teradatlah mereka itu imsak. Ini bubuhannya hari itu. Kisahnya puasaan juga, membesarkan juga. Mun kita umpat juga puasa, kayanya. Padahal kadapang lah, cuma gitu deh digandeng daripada barang pekerjaan dan usaha. Maka dikehendaki oleh syara yang mereka menyalahi adat mereka. Tetapi jika dihimpunkannya puasa Sabtu dengan puasa Jumat atau puasa Ahad, atau dihimpunkan puasa Ahad dengan puasa Sabtu atau puasa Senin, maka kada makruh lagi. Ya nang Senin Kamis kada makruhnya digandeng itu kada jadi kada makruh lagi kita. Demikianlah dan tiada makruh menunggalkan hari Sabtu dan Ahad dengan puasa nazar atau qada atau kifarat. Namun puasa nazar ini wajib pang. Nazar. Puasa qada wajib. Nah. Dan sunat puasa dahar. Dahar itu apa ya? Puasa setahunan. Lah. Saben hari puasa. Sunat puasa, yakni puasa senantiasa tiap-tiap hari. Saben hari puasa. Ada ya lah, bahari banyak aja orang itu aja. Nah, kadang bahara tahari tah saben hari. Kecuali 5 hari aja nang ada puasanya. Hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik 3 hari, 5 hari itu nggak ada puasa. Nang lain puasa terus, masya Allah, luar biasa inilah. Karena sabda Rasulullah SAW, man shoma dahra duyiqat alaihi jahannam. Mudai pang. Siapa puasa dahar, puasa saben hari, setahunan puasa, niscaya dipicikkan sempit, dipicik itu disempitkan atasnya neraka jahanam daripadanya. Neraka jahanam picik sempit, misalnya ditimba aja kada masuk juga. Itu istilahnya tuh, maksudnya kada masuk neraka. Picik sempit, ya dimasukkan ke dalam neraka karena mau masuk. Artinya istilah kinayah daripada kada masuk neraka. Cocok aja sebenarnya. Ya Allah, ada kawa kita lah sebenarnya. Nah, lalu diakatkannya jarinya, yang mulia dengan akad 90 riwayat Baihaqi. Dipicikkan neraka daripadanya tiadalah dapat ia masuk ke dalamnya atau tiada diperolehi tempat. Kada bisi tempat di neraka. Orang nang puasa saben hari itu kada bisi tempat di neraka. Kayak apa? Kada masuk neraka. Adapun orang yang takut akan mudarat atau luput hak, makruh lah baginya puasa dahar. Tapi ini lihat jo orang anu pulang lah. Nah, kayak apa? Mun cagar ini orangnya sehat aja. Lamunnya ada mudarat kada boleh. Karena sabda Rasulullah SAW, la shoma man shomal abad, tiada puasa orang yang puasa selama-lamanya. Riwayat Imam Bukhari Muslim.
hadis ini ditanggungkan atas orang yang takut akan mudarat tadi atau luput hak. Inilah kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan Syekh Romli dalam Nihayah. Bahwasanya hadis ini tanggungan atas orang yang puasa dalam 2 hari raya dan sekalian hari tasyrik. Ada boleh kan puasa hari raya haram? Karena puasa pada hari itu haram, lagi tiada shaum. Nah, bermula puasa berbilang hari seperti puasa sehari, buka sehari afdal daripada puasa dahar. Pulang. Jadi malah afdal sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, afdal daripada hari-hari. Manalah. Kenapa yuk? Karena sabda Rasulullah SAW, afdalus siyami siyamu Dawud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Selebih-lebih puasa, seabdal puasa yaitu puasa Nabi Daud. Abahnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nah, Nabi Daud puasa siden, sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Abah Nabi Sulaiman. Gawian siden hari-hari mula apa? Baju rantai, tadinya baju nong besi. Nah, besi di tangan siden, wa alanna lahul hadid. Kami lemahkan bagi Nabi Daud itu besi nang kaya apa di tangan siden, nang kaya getah. Nah, mula gitu lah. Tuntung dijual siden tek Nabi Daud. Kasan apa bolah baju besi dijual siden berjalan ke pasar. Nabi Daud berjalan ke pasar menjual baju rantai. Nah, belum payu kumpulkan. Ada nonokar kana. Itu nang dimakan siden hari-hari. Nang dimakan Nabi Daud untuk siden belanja siden. Hasil ya amalul rajul biadih. Gawian tangan, artinya usaha ikhtiar siden. Lah kadang nang Nabi Daud alaihissalam wa alanna lahul hadid. Ada tuh orang bahari melajari hendak ajar amalan Nabi Daud. Supaya besi apa? Besi lama. Apa bacaannya? Itu tadi ayat Quran wa alanna hadid wa alanna. Nah, aduh saya adalah apa jualah. Nah, bahari orang bahari itu pedang kan. Pedang cucukannya tak kata tahu karena yang ngarannya anu jar kada tadas jar ditimpas orang kada bapak. Nangin situ kalau lah kira sudah lewat sedikit lagi lah. Karena kita sambung aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wal mustaqbil wal musta'an. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله